Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Selamat pagi ayah dan bunda semuanya. Alhamdulillah ya hari ini bisa berkumpul bersama-sama dengan ayah dan bunda semua dari orang tua siswa-siswa Tridaya, mungkin di sini khususnya kelas 9 ya, karena sesuai topik yang akan kita bahas hari ini, kita akan membedah mekanisme PPDB jalur SMA khusus untuk wilayah Jawa Barat. Nah, mungkin di sini sudah hadir ayah dan bunda dari berbagai cabang bimbel Tridaya dan dari privat serta Tridaya online ya. Saya sapa-sapa dulu ya, mungkin ayah dan bunda. Di sini ada yang dari Tridaya Antapani, mungkin ayah dan bunda. Kalau pasti ada ya, ada. Boleh raise hand mungkin yang dari Tridaya Antapani, dan mungkin dari Tridaya Buah Batu. Kalau ada ya, dari Tridaya Katanso, kemudian dari Tridaya Pandepenter, kemudian ada dari Tridaya FTC, lalu ada Tridaya Uberto, Surapati Kor, Pajajaran, dan Marco ya. Dan pasti saya yakin di sini juga ada ayah dan bunda dari Tridaya Unit Cimahi dan Cimareme ya, karena mungkin berminat nih untuk sekolah ke Kota Bandung ya. Nah, pertama-tama perkenalkan dulu, saya Miss Nana, hari ini selaku MC untuk kegiatan hari ini, dan nanti sebagai pengisi materinya ada Teh Nelly Nurlaili dari Divisi Kurikulum Tridaya. Jadi nanti Teh Nelly yang akan menjelaskan lebih detail tentang mekanisme PPDB di tahun 2022 ini. Saya yakin ayah dan bunda mungkin sudah cari-cari info ya mengenai mekanisme PPDB yang tahun kemarin nih, mungkin sudah mendengar nih ada jalur prestasi, jalur zonasi, mungkin tahun kemarin mungkin ada yang dengar tentang skor kalibrasi. Nah, nanti akan dibahas nih apakah jalur zonasi, jalur prestasi, terus tadi yang kalibrasi ada lagi nggak sih tahun ini? Ya. Nah, oh ya, saya sapa juga ini yang ayah dan bunda dari bimbel online atau TDL dan dari privat ya, selamat datang juga, selamat bergabung untuk kesempatan kali ini. Nah, untuk hari ini nanti ada dua sesi, ayah dan bunda, ada sesi pemaparan materi dari Teh Nelly dan sesi tanya jawab. Nah, barangkali ayah dan bunda selama pemaparan materi ada pertanyaan yang akan disampaikan, boleh diketik dulu di kolom chat, nanti biar kita bahas pas sesi tanya jawab. Nah, sebelum kita mulai, ayah dan bunda boleh mohon izin untuk on cam terlebih dahulu, kita dokumentasikan dulu kegiatan pagi hari ini ya. Kita foto bersama dulu, ayah dan bunda boleh semuanya on biar terlihat ini antusiasmenya nih menyambut PPDB 2022 ya. Insya Allah bulan Juni udah siap-siap nih mau mendaftarkan putra-putrinya ke jenjang SMA. Enggak, yang belum on cam silakan kita on cam dulu. Kakak operator udah siap ya untuk ambil gambarnya? Oke, sip. Baik, yang pertama kita pakai gaya Tridaya ya, ayah dan bunda mungkin udah familiar banget nih gaya Tridaya, biasanya pakai tangan tiga di depan. Kita pakai gaya Tridaya dulu. Oke, siap ya kakak operator ya, 1, 2, 3, cekrek. Oke, cekrek lagi, cekrek lagi, cekrek lagi. Oke, udah kakak operator udah kena semuanya? Oke, oh belum, ya ditahan dulu ya dan bunda. Ya, yang sambil beraktivitas boleh foto dulu sebentar. Oke, sudah kakak operator cekrek-cekrek semua? Oh, belum. Oke, sip, sudah. Baik, terima kasih ayah dan bunda untuk fotonya. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung mulai aja supaya nanti bisa banyak waktunya untuk tanya jawab ya. Saya yakin ayah dan bunda ini banyak banget pertanyaan nih seputar PPDB. Jadi tanpa mengulur-ngulur waktu, kita langsung mulai. Saya panggilkan terlebih dahulu pemateri kita hari ini ada Teh Nelly Nurlaili. Halo Teh Nelly. Selamat pagi. Halo Assalamualaikum Teh Nelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap Teh Nelly? Insya Allah Miss Na. Insya Allah. Oke, nah maka Teh Nelly saya persilakan untuk menjelaskan materi dan mekanisme PPDB dulu. Ya, baik. Teh Nelly. Iya, baik. Terima kasih Miss Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini bisa berkumpul dengan ayah bunda orang tua siswa dari kelas 9 ya. Tidak terasa ayah bunda ternyata sebentar lagi putra-putri ayah bunda akan berpindah jenjang ya, dari SMP akan memasuki jenjang SMA. Nah, setelah kemarin putra-putri kita mengikuti ujian sekolah, dan sekarang tiba saatnya kita sudah mulai bersiap-siap nih untuk memilih sekolah yang terbaik, sekolah yang tepat untuk putra-putri kita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kami akan coba mengulas, mungkin ya dan Bunda mengulas ataupun membahas mekanisme PPDB 2022 yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya. Nah, mungkin di sini Ayah dan Bunda juga sudah memperoleh informasinya dari sekolah, atau mungkin juga sudah membaca-baca juga slide-nya ya, slide sosialisasi dari Dinas Pendidikannya. Nah, mungkin hari ini nanti akan lebih banyak ke diskusi ataupun hal-hal yang mungkin Ayah dan Bunda masih ingin ditanyakan, mudah-mudahan kami bisa membantunya ya. Nah, Ayah dan Bunda, kalau kita lihat di sini nih, sekarang putra-putri kita sudah kelas 9 SMP, berarti memang pilihan lanjutan untuk melanjutkan sekolahnya sebenarnya ada 3 pilihan ya. Bisa SMA, SMK, atau MA. Nah, tentunya masing-masing punya punya spesifikasi yang berbeda-beda gitu. Kalau misalnya memang mungkin antara SMA dengan MA sebetulnya mirip ya. Hanya saja mungkin di MA itu memang muatan untuk keagamaannya itu yang lebih banyak ya, karena ada bahasa Arab, kemudian pelajaran agamanya juga ada akidahnya, ada fikihnya gitu ya, terpisah lagi, jadi mungkin memang lebih banyak muatan agama. Nah, kalau antara SMA dengan SMK tentunya Ayah dan Bunda juga sudah paham ya di sini ya. Kalau misalkan memang orientasinya adalah anak itu untuk melanjutkan kuliah ke jenjang berikutnya, ya sebaiknya sih memang pilih SMA. Tapi kalau memang dari awal ingin melatih, ingin mendidik anak agar siap kerja gitu ya, dengan berbagai kondisi di lapangan gitu ya, kondisi di kehidupan, sehingga anak bisa langsung terjun ke dunia kerja, mungkin bisa memilih untuk SMK ya. Nah, kemudian kalau kita lihat nih, mungkin Ayah dan Bunda sudah diskusi juga nih sama putra-putrinya di rumah ya, apakah mau memilih SMA atau SMK gitu ya, atau MA. Tentunya ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Pertama mungkin dari faktor jarak, kemudian yang pertama mungkin tadi dari faktor target akhirnya mau kemana nih lanjutannya. Kemudian yang kedua tentu saja mungkin dari sisi jarak ya, jarak yang lebih dekat ke rumah misalnya, bisa jadi rumahnya itu kalau zonasi ke SMA negeri itu jauh, tapi ternyata ada MA negeri yang dekat, nah itu juga kan bisa jadi salah satu pilihan ya. Nah, tentunya tidak mungkin di sini juga mungkin banyak juga ya dan Bunda yang mungkin tidak berorientasi ke sekolah negeri tapi sudah punya pilihan juga ke sekolah swasta ya. Dan tentu saja hari ini yang akan kita bahas hari ini ya dan Bunda tentunya PPDB atau penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2022-2023. Spesifiknya yang kita bahas adalah terkait dengan SMA ataupun SMK negeri yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat ya. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini saya ambil dari materi sosialisasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi memang materinya merujuk ke sini ya. Jadi ini yang akan kita bedah bersama itu dari sini. Nah, yang pertama nih Ayah dan Bunda yang penting dan harus kita mulai siapkan ya. Tentunya yang harus mulai kita siapkan adalah pertama, apa saja sih dokumen yang harus kita siapkan yang nanti akan diminta pada saat melakukan pendaftaran ya. Nah, di sini dokumennya kalau untuk secara umum berarti semua siswa yang mau melanjutkan baik itu ke jenjang SMA, SMK ataupun MA tadi harus memiliki pertama ijazah, atau kalau memang belum ada itu berupa surat keterangan lulus atau kartu peserta ujian sekolah pun cukup ya. Kemudian yang kedua akta kelahiran anak tentunya atau berupa surat keterangan lahir. Kemudian yang ketiga adalah kartu keluarga ya, kartu keluarga yang sudah berlaku atau sudah diterbitkan itu minimal 1 tahun, dan KTP orang tua ya. Nah, kemudian buku rapot dari sekolah asal tentunya dari semester 1 sampai dengan semester 5,
dan ada surat tanggung jawab mutlak orang tua. Jadi ada surat yang biasanya ada di formnya sudah disediakan, tinggal diisi oleh orang tua. Ya. Nah, itu untuk secara umum semua harus menyiapkan itu, ya. Nah, kalau yang secara khususnya artinya diperlukan untuk jalur-jalur tertentu saja. Misalnya kalau untuk orang tua yang akan mengambil lewat jalur afirmasi KETM itu berarti keluarga ekonomi tidak mampu, itu berarti harus memiliki kartu program penanganan kemiskinan dan terdaftar di DTKS Dinsos. Jadi terdaftar di Dinas Sosial, ya, sebagai penerima program itu. Nah, kemudian juga harus melampirkan juga surat keterangan domisili dari RT dan RW juga. Ini bagi jalur afirmasi kondisi tertentu, ya, atau di sini sebutnya kondisi afirmasi korban bencana, itu maksudnya nanti kondisi tertentu. Kemudian surat tugas orang tua, ya, surat tugas orang tua nih bagi yang akan mengambil jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, di sini surat tugasnya maksimal 3 tahun, kemudian atau juga untuk anak guru juga sama, ya. Jadi untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau anak guru itu harus melampirkan surat tugas orang tua, ya. Dan yang terakhir untuk yang akan mengambil lewat jalur prestasi tentunya harus menyiapkan piagam dan dokumen prestasi kejuaraannya, ya. Nah, ini dokumen awal yang harus ayah dan bunda persiapkan. Tadi saya sudah sebut-sebut beberapa jalurnya yang mungkin ayah dan bunda juga sudah mulai familiar, ya, karena mungkin ketika putra-putri ayah dan bunda dulu mau masuk ke SMP dari SD pun istilah-istilahnya ini sudah digunakan, ya, misalnya, ya, karena memang sudah menggunakan juga sistem zonasi juga, ya. Nah, biasanya nih ayah dan bunda ini biasanya yang jadi pertanyaan banyak, sehingga kalau sekarang nih sebetulnya dari materi sosialisasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu sudah lebih lengkap sebenarnya, ya, ayah dan bunda, lebih lengkap, lebih jelas dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi seperti ini, misalnya seperti keterangan bahwa kartu keluarganya itu boleh nggak, maksudnya berapa lama, harus berapa lama. Nah, ini udah jelas di sini jelaskan bahwa kartu keluarganya itu harus 1 tahun tadi. Nah, ada keterangan nih, kalau ternyata kartu keluarganya belum 1 tahun, ya, bisa jadi mungkin karena memerlukan penerbitan KK baru itu karena ada perubahan anggota keluarga, bisa jadi karena meninggal, atau ada yang baru lahir, atau ada yang pindah, gitu, ya. Nah, itu dapat melampirkan surat keterangan dari RT atau RW, ya. Nah, ini sudah dijelaskan di sini. Bahkan di sini juga sudah dijelaskan juga kalau ternyata menumpang alamatnya, nih, kartu keluarganya itu menumpang, bahkan sih dijelaskan, ya, jika menumpang alamat katanya mungkin bisa jadi misalnya orang tuanya tinggal di kota lain tapi anaknya ternyata bersekolah di kota Bandung dan menumpang di keluarga, ya, atau sanak saudaranya. Nah, ini katanya di sini harus dilengkapi dengan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah, ya. Jadi ada poin baru nih untuk yang terkait dengan syarat kakak, ya, syarat kartu keluarga. Jadi untuk syarat kartu keluarga ada beberapa poin yang harus ayah dan bunda perhatikan. Kalau ternyata kakaknya kurang dari 1 tahun, berarti harus melampirkan tadi surat keterangan dari RT RW atau surat domisili, ya. Kemudian kalau ternyata alamatnya itu menumpang di keluarga lain, berarti harus ada surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah. Dan yang terakhir, ayah dan bunda juga harus cek apakah datanya sudah sinkron atau belum, data yang ada di kartu keluarga itu sudah ada belum di Disduk Capil, ya. Nah, itu poin-poin penting yang harus kita persiapkan ayah dan bunda. Jadi jangan sampai kelewat, jangan sampai nanti ketika sudah mulai pendaftaran, sudah diminta sekolah, baru ingat. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipersiapkan dari sekarang, ya. Nah, sekarang ini mungkin syarat persyaratan usia yang sudah biasa dari setiap tahunnya, gitu, ya. Nah, ini kalau untuk yang akan masuk ke siswa SMA kelas 10 tentunya usianya itu maksimal itu 21 tahun, ya. Nah, itu kemudian syarat-syaratnya jelas setelah menyelesaikan kelas 9, ya. Nah, berikutnya lanjut saja. Nah, kita akan bahas sekarang
Secara umum sebetulnya untuk jalur masuk lewat, kan kita kenalnya akhirnya PPDB-nya PPDB sistem zonasi gitu ya, kita kenalnya. Tapi sebetulnya bukan zonasi saja, masih ada jalur-jalur lain ya. Seperti kita lihat di sini, jadi secara umum nih kalau kita bahas PPDB SMA, ada jalur zonasi, ada afirmasi, ada perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi. Nih, untuk jalur zonasi masih 50% kuotanya, kemudian untuk jalur afirmasi itu 20%, dan untuk jalur perpindahan tugas orang tua 5%, dan jalur prestasi 25%. Baik, kita lanjut ya Ayah dan Bunda ya. Jadi ini adalah untuk kuota PPDB untuk jalur SMA ya. Nah, lebih detailnya Ayah dan Bunda, ini antara SMA dengan SMK ada perbedaan jalur ya. Jadi untuk SMA itu zonasi yang 50%, prestasi 25%, perpindahan tugas orang tua itu 5%, dan afirmasi 20%. Nah, kalau ke SMK, bedanya adalah kalau afirmasi sama, ya 20%, kemudian perpindahan tugas orang tua juga sama, 5%, yang berbeda adalah prestasinya kalau di SMK itu lebih besar. Jadi prestasi rapotnya 60%, dan prestasi kejuaraannya 5%. Ya. Dan di sini ada juga yang namanya, prioritas sertifikat itu zonasi ya, dan zonasinya jadi hanya 10% kalau di SMK. Nah, kalau lebih detailnya mungkin seperti ini. Jadi untuk jalur zonasi 50%, afirmasi 20% itu terdiri dari afirmasi KEPM atau tadi untuk keluarga ekonomi tidak mampu, itu sebesar 12%, kemudian untuk anak berkebutuhan khusus atau disabilitas itu 3%. Untuk kondisi tertentu, nah kondisi tertentu ini adalah seperti misalnya bencana alam atau seperti kemarin kita mengalami pandemi, sehingga ada misalnya keluarga yang karena kondisi tersebut harus pindah lokasi ya, misalnya bekerja sebagai tenaga medis, rumahnya misalnya awalnya di kota apa tapi ternyata ditugaskannya di kota Bandung. Nah, itu bisa menggunakan kondisi tertentu yang 5% ini contohnya ya. Nah, kemudian ada perpindahan orang tua atau wali dan anak guru itu sebesar 5%, dan terakhir jalur prestasi 25% atau sisa kuota kalau ternyata kuota dari 3 jalur ini tidak terpenuhi ya. Nah, untuk prestasi sendiri Ayah dan Bunda masih ada, ini kabar gembira ya buat kita, ternyata masih ada sebesar 25%. Dengan prestasinya itu bisa dibedakan, ada prestasi rapot, jadi seleksinya nanti menggunakan nilai rapot, dan ada juga prestasi kejuaraan, baik itu akademik maupun non-akademik ya. Ini kalau untuk jalur untuk SMA. Nah, kalau untuk SMK, tadi jalurnya afirmasi sama 20%. Nah, perpindahan tugas orang tua juga sama 5%. Yang berbeda adalah prioritas terdekat, atau kalau di SMA tadi namanya zonasi, kalau di SMK namanya prioritas terdekat itu hanya 10%, dan jalur prestasi yang lebih banyak yaitu 65% ya. Untuk jalur afirmasi sama, tadi ada KETM untuk ABK atau disabilitas dan kondisi tertentu. Nah, kita bahas yang berbedanya. Yang berbedanya adalah jalur prestasi. Prestasi yang dimaksud di SMK ini ada 2, ada prestasi nilai rapot dan ada prestasi kejuaraan. Dari 65% kuota prestasi, 60%-nya itu adalah prestasi rapot. Di mana nanti prestasi rapot itu dibedakan, ada persiapan kelas industri sebesar 35% dan prestasi rapot umum sebanyak 25%. Bedanya apa? Nanti kita bahas ya. Jadi kalau persiapan kelas industri nanti mata pelajaran yang dirata-ratakan tidak semua, tapi kalau yang umum itu semua mata pelajaran yang ada di rapot dirata-ratakan, dijumlahkan. Gitu ya. Nah, ini jalurnya Ayah dan Bunda. Jadi bagi Ayah dan Bunda yang masih masih ingin mencoba masuk ke sekolah yang mungkin dari sisi jarak agak terlalu jauh tapi prestasi anaknya bagus, itu nilai rapotnya bagus, masih bisa menggunakan jalur prestasi lewat rapot ya. Nah, ini secara umum ya, jadi nanti dari setiap sekolah, itu jadi sekolah akan mengeluarkan kuota ataupun daya tampung dari setiap sekolah dan kuota, mekanisme, dan lain-lain ya. Nah, ini kemudian untuk pendaftaran nanti
online, ya, online secara mandiri atau bisa dibantu oleh operator sekolah asal. Jadi ayah dan bunda bisa melakukan pendaftaran secara online mandiri atau bisa dibantu oleh operator sekolah asal berarti SMP ya. Atau bisa juga justru dibantu oleh sekolah tujuan. Jadi tapi ayah dan bunda harus datang ke sekolah tujuannya, membawa berkas-berkas yang dipersyaratkan tadi, nanti dibantu untuk mendaftar secara online-nya di sekolah tujuan ya. Nah, sekarang kita akan bahas nih dan bunda kapan sih pendaftarannya. Nah ya, ternyata pendaftarannya itu akan dimulai di tanggal 6 Juni. Jadi ayah dan bunda, kalau kita lihat di sini ya berarti untuk pendaftaran ataupun tahapan dari PPDB itu ada 2 tahap. Tahap pertama itu dilaksanakan di tanggal 6 Juni sampai 10 Juni untuk pendaftarannya. Tahap pertama itu dilakukan untuk seleksi lewat jalur afirmasi, perpindahan tugas, dan prestasi kalau SMA ya. Sedangkan jalur zonasi itu dilakukannya nanti di tahap kedua. Jadi kalau misalnya nanti akan mencoba masuk ke SMA menggunakan jalur prestasi, tapi ternyata tidak lolos di jalur di tahap pertama, masih bisa ikut atau mendaftar lewat jalur zonasi. Jadi ayah dan bunda sudah bisa menyiapkan sekolah mana misalkan ya kalau mau ambil jalur prestasi, sekolah mana yang akan dibidik nih untuk jalur prestasi. Kalau ternyata sekolah yang dibidiknya sama kok mau jalur prestasi ataupun zonasi, ya pilihnya yang dekat aja, nggak jadi masalah. Tapi kalau ternyata ayah dan bunda misalkan pengen coba sekolahnya yang agak jauh dulu ya untuk jalur prestasi, berarti untuk jalur zonasi diupayakan memilih sekolah yang memang terdekat dengan tempat tinggal gitu ya. Jadi ayah dan bunda, tahap 1 untuk SMA itu di tanggal 6 Juni sampai 10 Juni itu untuk jalur afirmasi, perpindahan tugas, dan prestasi. Sedangkan tahap kedua, kalau untuk SMA itu jalur zonasi dilaksanakannya di tanggal 23 sampai 30 Juni. Nah, kalau untuk SMK agak beda sedikit. Kalau SMK yang di awal itu adalah afirmasi, kemudian prioritas terdekat, jadi zonasinya kalau SMK mah di tahap 1, prestasi kejuaraan di tahap 1, kemudian tadi prestasi rapot yang persiapan kelas industri juga di tahap 1. Di tahap 2 kalau untuk SMK justru jalur prestasi rapot umum yang tadi kuotanya 25%. Ya. Jadi ya bunda ya, jadi kita sudah mulai bersiap untuk pendaftarannya tanggal 6 Juni tahap 1. Tapi dari sekarang nih, dari bulan Mei sampai dengan tanggal 6 Juni itu ada proses yang dilewati, mulai dari mulai dari ayah dan bunda nanti akan mendapatkan akun, ya, jadi akan memperoleh akun dari Dinas Pendidikan. Akun nanti akan dibagikan oleh pihak sekolah asal. Dari akun itu nanti setelah itu ayah dan bunda harus melakukan verifikasi, ya. Nah, jangan sampai terlewat nanti adalah tahapan verifikasi datanya, validasi data, memastikan memang data putra putri ayah dan bunda sudah benar, ya, baik itu dari tanggal lahir, kemudian domisili, nomor NIK dan lain-lain, ya. Nah, ini kalau dilihat dari tahapan. Nah, sekarang kalau kita lihat nih dan ayah dan bunda untuk pilihan sekolahnya. Untuk pilihan sekolahnya, kalau untuk SMA ya, ayah dan bunda bisa lihat di sini. Jadi untuk jalur afirmasi yang tadi yang ada KETM, ABK ataupun kondisi tertentu yang terdampak, misalkan terdampak karena pandemi COVID, itu berarti ambil di kondisi tertentu, itu bisa memilih sekolah, bisa di dalam zonasi, bisa di luar zonasi. Sekolah yang bisa dipilih adalah 2 pilihan SMA negeri dan 1 swasta. Hanya saja ya dan bunda yang harus perhatikan, 1 swastanya itu adalah maksudnya sekolah swasta yang bisa dipilih di sini adalah sekolah swasta yang tentu saja bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk proses PPDB ini. Karena untuk sekolah-sekolah swasta ada juga yang melakukan PPDB mandiri, ya. Nah, jadi sekolah swasta yang dapat dipilih di sini adalah yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan PPDB bersama, ya. Oke, kita ulang. Jadi untuk afirmasi boleh dari dalam boleh memilih sekolah di zona yang sama ataupun di luar zona wilayahnya dengan pilihannya 2 pilihan SMA negeri dan 1 pilihan SMA swasta. Nah, untuk perpindahan tugas orang tua, nah jelas kalau namanya juga perpindahan tugas orang tua, berarti pastinya
bisa memilih luar zona. Ya, justru udah luar zona dia mah gitu. Karena memang jelas-jelas bukan orang zona tersebut. Nah, pilihannya hanya satu SMA negeri dan satu SMA swasta. Begitu juga untuk pilihan anak guru, boleh pilih di dalam zona, boleh di luar zona. Bedanya ini, tapi pilihannya hanya satu SMA negeri atau satu SMA swasta. Ya. Nah, kemudian untuk jalur prestasi. Nah, untuk jalur prestasi, untuk pertanyaan-pertanyaan ini sudah masuk. Sebenarnya pertanyaan dari Ayah dan Bunda ada beberapa yang nanti akan dibahas juga dari teknologi terkait jalur prestasi. Ada dijelaskan, kemudian mata pelajarannya apa, kemudian diambil nilai pengetahuan atau keterampilan nanti. Jadi kita sudah sampai ke pendaftaran ya Ayah dan Bunda ya. Jadi pendaftaran itu ada 2 tahap. Tahap pertama itu untuk jalur untuk SMA ya. Kalau untuk SMA tahap pertama itu untuk jalur afirmasi, kemudian perpindahan tugas orang tua dan prestasi. Sedangkan kalau ternyata tidak lolos di tahap pertama, maka bisa mengikuti pendaftaran PPDB di tahap kedua. Nah, kalau tadi ada terbaca tadi pertanyaan, boleh beda sekolah berarti tahap 1 dengan tahap 2? Betul, boleh beda sekolah ya. Mungkin kita sambil bahas dulu pertanyaan yang masih bisa terjawab dulu aja ya Miss Naya. Boleh Teh.